Ya, salam kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada dan para penonton. Berjumpa kembali dengan saya, kembali di topik persembahan persepuluhan. Ini adalah video yang kedua. Di video yang pertama kita tahu bahwa awal persembahan persepuluhan itu di zaman Abraham itu adalah merupakan persembahan Abram atau Abraham ya kepada Melkisedek, imam Allah yang Maha Tinggi. Bisa dilihat di Kejadian 14 ayat 1 sampai 24. Kemudian persembahan persepuluhan itu adalah nasar Yakub kepada Tuhan dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Nah, di video yang kedua ini kita akan melihat bagaimana persembahan persepuluhan itu ya di zaman hukum Taurat Musa dan kitab para nabi, atau di zaman Musa dan para nabi. Seperti apa persembahan persepuluhan ini dan apa yang Tuhan nyatakan mengenai persembahan persepuluhan ini. Sebelumnya saya ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali mau belajar mengenai persembahan persepuluhan. Kami mau mengerti. Kami mau diberi oleh Tuhan pemahaman yang benar dan tepat, supaya kami memahami dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami, karena kami percaya kepadamu, kepada seluruh firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti. Tolong kami Tuhan. Oleh Roh Kudus Tuhan, kami diajari. Mengurapi kami semuanya Tuhan. Memberkati kami semuanya. Berkati pelajaran kami hari ini Tuhan. Mengenai persembahan persepuluhan di video yang kedua ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, bersama kita berkata. Amin. Ya. Kawan-kawan ya, kita kali ini melihat bagaimana persembahan persepuluhan itu di zaman hukum Taurat Musa ini dan kitab para nabi. Ya. Kita baca dulu di Imamat pasal 27 ayat 30. Ya. Imamat pasal 27 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi saudara, Tuhan berfirman kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa itu menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan ya, ketika itu mereka masih di padang gurun Sinai ya, di kaki gunung Sinai. Tuhan memberikan ya firman-Nya atau menyampaikan firman-Nya yang merupakan hukum dan perintah Tuhan supaya dilakukan oleh orang Israel. Dan Musa sebagai nabi disuruh Tuhan untuk menyampaikan itu ya mengenai persepuluhan ini. Tuhan berkata apa tadi? Persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Ya. Dan itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Itu yang Tuhan katakan mengenai persembahan persepuluhan ini. Yang terdiri dari apa? Yang terdiri dari hasil tanah maupun dari buah pohon-pohonan. Nah, kemudian ini seiring dengan keadaan orang Israel ya yang diberkati Tuhan, lalu mereka punya ternak dan selanjutnya ya mereka juga memberikan ya persembahan persepuluhan dari ternak juga. Nanti kita akan lihat kalau kita cek dalam Alkitab ya. Nah, saudara, intinya Tuhan berfirman bahwa persembahan persepuluhan itu adalah miliknya. Milik Tuhan, dan itu kudus bagi Tuhan. Dan itu dilakukan oleh orang Israel di zaman Nabi Musa. Dan sampai kepada zaman nabi-nabi ya, yang masih di mana mereka dituntun ya dalam iman percaya kepada Tuhan itu dengan hukum Taurat ya. Mereka juga memberi persembahan persepuluhan ya. Orang Israel memberikan itu kepada Tuhan yang dikumpulkan oleh imam-imam ya, orang Lewi yang ditugaskan untuk itu. Lalu apa gunanya? Untuk apa persembahan persepuluhan orang Israel yang banyak itu? Ya. Nah, kita lihat dalam Bilangan 18 ayat 21 sampai 24 ya. Kita lihat dulu. Kita perhatikan Bilangan 18 ayat 21 sampai 24 berkata, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan.
Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Lihatlah itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah orang Israel. Nah, jadi orang Lewi itu ya salah satu suku, yaitu suku Lewi, ya, keturunan Lewi di antara 12 suku Israel, ya, anak-anak Yakub itu, mereka tidak mendapatkan yang dikatakan di sini, ya, tidak mendapatkan milik pusaka, ya, tidak mendapatkan milik pusaka maksudnya. Milik pusaka itu adalah tanah atau warisan, ya, yang dibagikan oleh Tuhan menurut suku-suku Israel. Jadi orang Lewi itu tidak mendapatkan ya pusaka itu, ya, bagian itu. Kenapa? Karena mereka ya menerima dari Tuhan. Apa itu? Yaitu persepuluhan. Karena mereka lah yang mengurus tempat ibadah, yaitu di kemah pertemuan atau kemah suci bersama imam-imam. Jadi persembahan persepuluhan orang Israel itu dikumpulkan dan digunakan oleh Tuhan untuk memelihara orang-orang Lewi dan imam-imam, ya. Nanti pengaturannya berapa bagian orang Lewi, ya, berapa bagian imam, kalau kita baca selidiki Alkitab jelas di sana, ya. Nah, kita lanjutkan ke Nehemia 12 ayat 44. Kita lihat apa yang dikatakan di dalam Nehemia, ya, pasal 12 ayat 44. Saya bacakan untuk kita. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan. Bilik-bilik untuk persembahan khusus. Jadi di bait Allah itu ada bilik-bilik waktu itu, ya. Bilik itu untuk perbendaharaan, ya, untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan. Supaya sumbangan yang menurut hukum, ya, menurut hukum, jadi persepuluhan itu menurut hukum, menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu, sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah, ayat 45 saya lanjutkan aja, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya, ya. Nah, oleh sebab itu persembahan persepuluhan itu digunakan Tuhan untuk memelihara para imam dan orang-orang Lewi, bahkan para penyanyi dikatakan. Ya, kalau zaman sekarang itu ya oleh para pendeta, gembala, hamba Tuhan yang melayani dan para pengerja di gereja. Dan untuk kebutuhan-kebutuhan operasional gereja. Ya, kalau di zaman sekarang, ya. Nah, jadi persembahan persepuluhan itu tadi apa yang pertama, yaitu milik Tuhan. Itu merupakan persembahan yang kudus bagi Tuhan. Dan digunakan untuk memelihara orang-orang yang bertugas di tempat ibadah, ya, di rumah ibadah. Kalau dulu itu di bait Allah, ya. Semasa Musa itu mereka masih di padang gurun, ya. Mereka itu beribadah di kemah suci, kemah pertemuan. Kemudian ketika dibangun bait Allah oleh Raja Salomo, ya, di bait Allah, para pelayan di bait Allah, baik imam, orang Lewi maupun para penyanyi. Ya, kalau sekarang itu gembala sidang, ya, para pendeta pembantu, ya, para pengerja, para penyanyi dan lain sebagainya yang terlibat di dalam pekerjaan pelayanan itu, dan itu diatur oleh gembala dan para penatua gereja. Bagaimana pendistribusian atau pembagian untuk hal seperti itu. Kalau masih kecil penerimaannya, ya kecil. Kalau sudah agak besar, ya agak besar. Jadi diatur. Nah,
Di dalam persembahan persepuluhan ini juga Tuhan memberi ya peringatan. Kenapa Tuhan memberi peringatan? Rupanya ada juga waktu itu orang-orang Israel atau umat Tuhan itu tidak mentaati ya akan hukum dan perintah Tuhan ini mengenai persembahan persepuluhan ini. Lalu peringatan Tuhan mengenai persembahan persepuluhan ini ya ada janji berkat dan ada juga kutuk bagi yang tidak mentaati. Nah, ini seringkali diprotes oleh beberapa orang di zaman ini, di zaman sekarang. Kan Yesus katanya membebaskan dari kutuk, kenapa kita masih diancam kutuk dari persepuluhan? Itu di video ketiga akan kita bahas. Kita lihat dulu di video kedua ini dan saat ini ya. Ketika persembahan persepuluhan ini masih di zaman hukum Taurat Musa dan kitab para nabi ya, pada zaman Musa dan para nabi. Malayaki, kita lihat di kitab Malayaki ya. Malayaki 3 ayat 8 sampai 12 saya bacakan. Malayaki 3 ayat 8 sampai 12. Firman Tuhan ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Nah, jadi saudara, Tuhan memperingati umat Tuhan, ya, memberitahu kepada umat Tuhan yang taat dan yang tidak taat mengenai memberikan atau mengembalikan persembahan persepuluhan milik Tuhan ini. Maka di sana dikatakan apa? Bahwa ya, yang tidak mengembalikan itu dikatakan mereka adalah orang-orang yang menipu Allah. Ya, dan telah kena kutuk. Ya, jadi kalau tidak mengembalikan itu menipu Allah dan kena kutuk, dikatakan begitu oleh firman Tuhan. Nah, orang yang membawa seluruh persembahan persepuluhannya itu ke dalam rumah perbendaharaan, ya kalau sekarang itu bagi gereja-gereja yang menerapkan persepuluhan, ya tentu ke gereja atau ke hamba Tuhannya, ya, dan hamba Tuhannya juga akan mengatur semua itu bersama penatua-penatua jemaat. Kalau persembahannya sudah banyak, ya, maka Tuhan juga akan berjanji mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, ya, dan pemeliharaan Tuhan. Jadi di situ dikatakan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Saudara, itu adalah jaminan perlindungan Tuhan, jaminan pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan mencukupi segala kebutuhan, ya. Kalau kita taat dan setia dalam mengembalikan persepuluhan, ya, kalau umat Tuhan taat dan setia mengembalikan persepuluhan di zaman hukum Taurat Musa dan para nabi waktu itu. Nah, bagaimana di zaman perjanjian baru ini, di zaman kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yaitu di zaman sejak Tuhan Yesus memberitakan Injil dan sampai sekarang, ya sampai Tuhan Yesus datang nanti, bagaimana mengenai persembahan persepuluhan ini akan kita bahas di video yang ketiga, ya. Akan kita bahas di video yang ketiga. Jadi terus ikuti. Yang belum subscribe, ya subscribe, ya. Di like, di share, dibagikan. Biar kita mengerti kalau kita mengembalikan perpuluhan dan kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan. Nah, setelah video yang ketiga nanti, ya kita masih membahas juga persepuluhan ini mengenai berbagai hal yang terkait, ya. Terkait dengan
iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus di zaman perjanjian baru ini. Demikian untuk video yang kedua ini. Nantikan video yang ketiga, bagaimana persembahan persepuluhan itu di zaman kasih karunia, di zaman Tuhan Yesus Kristus, di zaman kasih karunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.